فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah, kali ini saya akan membahas hukum fikih atau kaidah hukum dalam berzikir sesuai syariat Islam yang benar. Karena terkadang masih banyak saudara muslim kita yang keliru memahami dalil-dalil perintah majelis zikir yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Mereka menafsirkan seolah makna majelis zikir itu adalah membaca zikir-zikir dengan berjamaah. Padahal hal itu adalah yang keliru dan yang salah berdasarkan firman Allah dan hadis-hadis Nabi serta diingkari oleh para sahabat. Nah, untuk membahasnya kali ini saya akan memulai dengan perintah zikir yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Berdasarkan firman Allah tersebut, dapat kita pahami bahwa kaidah atau tata cara berzikir yang benar sesuai syariat Islam itu adalah menyebut nama Tuhan dalam hatimu, menyebut nama Allah dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, serta tidak mengeraskan suara. Nah, itulah kaidah utama dalam berzikir ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan boleh berzikir secara berjamaah atau dengan keras-keras, berarti melanggar firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Bahkan Allah menggolongkan mereka menjadi golongan orang-orang yang lalai. Berzikir dengan suara keras, apalagi dengan cara berjamaah, sudah pasti akan mengganggu orang yang sedang beribadah di sekitar kita. Nah, perbuatan itu sangat dilarang oleh Rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi, Rasulullah SAW sedang beritikaf di masjid, lalu beliau mendengar para sahabat mengeraskan bacaan Al-Quran mereka. Kemudian beliau membukai tirai sambil bersabda, ketahuilah, sesungguhnya kalian sedang berdialog dengan Rabb kalian. Oleh karena itu, janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain, dan jangan pula sebagian yang satu mengeraskan terhadap sebagian yang lain di dalam membaca Al-Quran. Atau beliau mengatakan, atau dalam sholatnya. Hadis riwayat Abu Daud 1332 sahih. Maka jelaslah sudah jika Rasulullah itu sangat melarang keras jika kita beribadah dengan mengeluarkan suara yang keras, karena hal itu dapat mengganggu orang yang sedang beribadah di sekitar kita. Pasti masih ada saudara kita yang membuat syubhat dengan pertanyaan yang tidak masuk akal. Contohnya, apakah mungkin seorang muslim bisa terganggu dengan bacaan Al-Quran atau dengan zikir-zikir? Bukankah zikir itu baik? Perlu kita ketahui, bukan hak kita untuk mengintervensi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan bukan hak kita untuk mempertanyakan di mana kebaikan dan kebenaran apa yang datang dari Allah. Tugas kita sebagai hamba Allah yaitu mentaati segala apa yang datang dari Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, bukan untuk mempertanyakan. Zikir berjamaah yang dipimpin seorang imam dan dilakukan secara bersama-sama, hal ini pernah terjadi di zaman para sahabat, dan perbuatan ini sangat diingkari oleh para sahabat. Nah, ini dia riwayatnya. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu memasuki masjid Kufah. Lalu didapatinya di masjid tersebut
terdapat sejumlah orang membentuk holokah atau duduk berkeliling. Pada setiap holokah terdapat seorang saik, dan di depan mereka ada tumpukan kerikil. Lalu saik tersebut menyuruh mereka yang duduk di holokah, bertasbihlah, ucapkanlah subhanallah 100 kali. Lalu mereka pun bertasbih, menghitung dengan kerikil tersebut. Lalu saik itu berkata kepada mereka lagi, bertahmidlah, ucapkanlah alhamdulillah 100 kali, dan demikian seterusnya. Maka Abu Musa radhiyallahu anhu mengingkari hal itu dalam hatinya, dan ia tidak mengingkari dengan lisannya. Hanya saja ia bersegera pergi dengan berlari kecil menuju rumah Abdullah bin Mas'ud. Lalu ia pun mengucapkan salam kepada Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud pun membalas salamnya. Berkatalah Abu Musa kepada Abu Mas'ud, "Wahai Abu Abdurrahman, sungguh baru saja saya memasuki masjid, lalu aku melihat sesuatu yang aku mengingkarinya. Demi Allah, tidaklah saya melihat melainkan kebaikan." Lalu Abu Musa menceritakan keadaan holokah zikir tersebut. Maka berkatalah Abu Mas'ud kepada Abu Musa, "Apakah engkau memerintahkan mereka untuk menghitung kejelekan-kejelekan mereka? Dan engkau memberi jaminan mereka bahwa kebaikan-kebaikan mereka tidak akan hilang sedikit pun?" Abu Musa pun menjawab, "Aku tidak memerintahkan suatu apapun kepada mereka." Berkatalah Abu Mas'ud, "Mari kita pergi menuju mereka." Lalu Abu Mas'ud mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka membalas salamnya. Berkatalah Ibnu Mas'ud, "Perbuatan apa yang aku lihat kalian melakukannya ini, wahai umat Muhammad?" Mereka menjawab, "Wahai Abu Abdurrahman, ini adalah kerikil yang digunakan untuk menghitung tasbih, tahmid, dan tahlil dan takbir." Maka berkatalah Abu Mas'ud, "Alangkah cepatnya kalian binasa, wahai umat Muhammad. Padahal para sahabat masih banyak yang hidup, dan ini pakaiannya belum rusak sama sekali, dan ini bejananya pun belum pecah. Ataukah kalian ingin berada di atas agama yang lebih mendapat petunjuk dari agama Muhammad? Ataukah kalian telah membuka pintu kesesatan?" Mereka pun menjawab, "Wahai Abu Abdurrahman, demi Allah tidaklah kami menginginkan melainkan kebaikan." Abu Mas'ud pun berkata, "Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi mereka tidak mendapatkannya." Kaum muslimin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dari riwayat hadis tersebut ada beberapa poin yang perlu kita pahami dan kita garis bawahi. Yang pertama adalah bahwa amalan zikir berjamaah sampai Rasulullah pun wafat, sahabat tidak pernah melakukannya. Makanya mereka mengingkari apa yang mereka lihat di Masjid Kufah tersebut. Yang kedua, walaupun secara amalia bid'ah itu atau zikir berjamaah itu adalah baik, tapi secara syariat bid'ah tetap bid'ah dan bid'ah itu tetap sesat. Makanya para sahabat mengingkarinya. Sampai-sampai mereka mengatakan, "Apakah kalian berada di atas kebenaran dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad?" Yang ketiga adalah bahwa membaca zikir dengan alat apapun, termasuk kerikil, itu adalah yang diingkari oleh para sahabat. Dan yang sangat penting dan sangat perlu kita ketahui bahwa ternyata orang-orang yang melakukan amalan baru zikir berjamaah itu adalah orang-orang yang memerangi kaum muslimin pada perang An-Nahrawan, dan mereka bersekutu dengan Khawarij untuk memerangi kaum muslimin. Hal itu disampaikan oleh para sahabat Nabi setelah mereka melihat dengan jelas orang-orang yang ikut dalam majelis zikir tersebut. Salah satunya adalah sahabat Nabi yang bernama Amru bin Salamah. "Sungguh aku telah melihat umumnya mereka yang mengadakan majelis zikir itu memerangi kita pada hari perang An-Nahrawan bersama kaum Khawarij." Riwayat Darimi dengan sanad sahih. Hal ini juga disampaikan oleh sahabat Nabi yang lain, yaitu yang bernama Said Musa Nars. Ia berkata, firasat Ibnu Mas'ud terhadap mereka, yaitu ahli bidah yang mengadakan holokal zikir, adalah benar, di mana ahli bidah itu bergabung bersama kaum Khawarij disebabkan terus-menerusnya mereka dalam kebid'ahan.
Dan inilah akhir kesudahan seseorang yang terus-menerus dalam kebid'ahannya serta menyelisih para sahabat Nabi. Kaum muslimin yang muslimat yang insya Allah dirahmati Allah, jelaslah sudah bahwa zikir berjamaah itu adalah amalan baru yang tidak pernah ada di zaman Nabi maupun para sahabat. Karena para sahabat dengan tegas menolak dan mengingkari amalan tersebut. Dan satu lagi yang perlu kita garis bawahi dalam riwayat ini, bahwa dalil-dalil dalam Al-Quran yang menyatakan tentang majelis zikir bukanlah seperti yang dibayangkan orang selama ini, bahwa majelis zikir adalah membaca ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir secara berjamaah. Sampai di sini dulu kajian hadis kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Dan saya tutup majelis ini dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.